Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susanti SPD. Saya dari SD Negeri 056648 Pantai Buaya, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Latar belakang pembiasaan jus labu. Terampil merupakan keahlian yang unik untuk dimiliki peserta didik, sehingga dapat berkarya di masa yang akan datang dan bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Sesuai dengan program jus labu dan pemanfaatannya, maka dengan bakat dan kemauan yang tinggi, peserta didik dapat memanfaatkan barang-barang bekas untuk dijadikan sebuah hasta karya yang memiliki nilai. Misalnya botol aqua bekas dapat dijadikan pot bunga dan lain-lain, serta pemanfaatan lingkungan. Di mana lingkungan sekitar sekolah pada umumnya adalah perkebunan sawit, sehingga dapat memanfaatkan lidi sawit sebagai kerajinan seperti piring dari lidi sawit. Kemudian bagaimana kita dapat melatih peserta didik menjadi yang lebih terampil? Maka, di mana kita sebagai guru harus mengembangkan jenis kegiatan atau program intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, di mana murid harus menjadi dasar bagi semua pengambilan keputusan yang kita buat di sekolah. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka program yang berdampak pada murid harus dilaksanakan. Aksi nyata yang saya lakukan adalah pembiasaan jus labu dan pemanfaatannya. Aksi nyata ini termasuk ke dalam program kegiatan kokurikuler yang bertujuan membentuk karakter murid, menjadi yang peduli terhadap lingkungan, serta memahami bagaimana cara memanfaatkan sampah. Aksi nyata, pembiasaan jus labu dan pemanfaatannya, perencanaan aksi nyata. Sebelum aksi nyata dilakukan, saya berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait rancangan program yang berdampak pada murid, pembiasaan jus labu dan pemanfaatannya yang telah saya susun sebelumnya. Berdasarkan prakarsa perubahan dengan tahapan Bakja, sudah saya rancang dalam demonstrasi kontekstual. Selain dengan kepala sekolah, saya berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk melakukan aksi nyata tersebut. Bersama murid, saya berdiskusi tentang apa yang dilakukan, yaitu membentuk tim mulai dari polisi sampah, petugas pemilahan sampah, dan membuat sampah menjadi karya yang bernilai. Kami menyepakati teknis pengumpulan hasta karya yang berbeda-beda sesuai dengan bakat, minat, dan keahlian murid masing-masing. Pelaksanaan aksi nyata. Aksi nyata dilakukan sesuai dengan sasaran target, yaitu murid kelas 5 dengan berkolaborasi guru dan murid. Dalam aksi nyata pembelajaran berbasis proyek ini, kendali sepenuhnya ada pada diri murid. Guru hanya sekedar among. Dalam pelaksanaan, guru membuka kesempatan untuk selalu menerima pertanyaan atau ajakan diskusi dari murid, guna terwujudnya karya yang mereka inginkan. Dalam aksi nyata kali ini, kami memiliki mimpi untuk mampu menghasilkan sebuah karya dalam bentuk kerajinan dari sampah dan hasil lingkungan sekitar.
Dengan aksi nyata ini, aspek kepemimpinan murid sangat diperhatikan, mulai dari voice atau suara, choice atau pilihan, dan ownership atau kepemilikan. Mereka mengeluarkan ide, gagasan tentang menciptakan hasil karya, hingga mereka punya rasa memiliki atas pilihan serta tanggung jawab untuk menyelesaikan hasil karya tersebut. Guru hanya menyiapkan lingkungan yang mampu mendukung tumbuh kembangnya kepemimpinan murid serta merancang strategi untuk mempromosikan aspek suara, pilihan, dan kepemilikan mereka. Hasil aksi nyata menghasilkan sebuah produk atau hasta karya berupa kerajinan yang kreatif berasal dari sampah yang dilaksanakan oleh murid kelas 5 dengan berkolaborasi segenap elemen sekolah. Dampak aksi nyata. Murid dapat meningkatkan kemahiran berkreasi, yaitu terampil menciptakan karya yang dihasilkan, memiliki rasa kepemimpinan murid, merasa dihargai, diperhatikan, dan dipercaya untuk mengembangkan segala kompetensi yang mereka miliki. Dan tentunya di masa depan akan lahir pengrajin-pengrajin yang terampil dan teliti dari SD Negeri 056648 Pantai Buaya yang mampu memberikan manfaat untuk diri dan masyarakat di sekitarnya. Dokumentasi. Berkomunikasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Murid-murid mulai sampai ke sekolah pada pagi hari. Begitu masuk lingkungan sekolah, murid-murid sudah terbiasa melakukan pembiasaan jus labu. Murid tidak lagi dikoordinir oleh guru piket untuk melakukan pembiasaan jus labu. Setelah murid-murid melakukan pembiasaan jus labu, petugas memilah-milah sampah organik dan anorganik. Mempacking sampah anorganik menjadi keterampilan dan sebagiannya dijual di tukang barang-barang bekas atau loah. Belum masuk ke kelas, peserta didik melakukan kegiatan cuci tangan dan diperiksa kebersihan kukunya oleh ketua kelas dan menyusun sepatu dengan tertib. Ibu ingin menyampaikan program yang telah disusun, ya, di mana kita sudah membuat sebuah bank sampah, ya, bank sampah yang sudah kalian pilah-pilah, ya, kalian mana sampah organik dan sampah anorganik, ya. Nah, untuk apa sampah anorganik? Maka kita akan mengolahnya menjadi barang atau yang bermanfaat. Barang tersebut mempunyai nilai seperti yang hari ini akan kita praktekkan, yaitu membuat bagaimana cara membuat vas bunga dari botol aqua bekas. Kita mempraktikkan bagaimana cara membuat vas bunga dari botol bekas. Di lapangan nanti kita praktikkan, ya. Tapi sebelumnya kita perhatikan dulu video yang Ibu putar.
Proses pembuatan pot dari botol EQ bekas. Saatnya pengecatan pot yang diselesaikan oleh salah satu murid. Akhir dari proses pembuatan pot bunga, yaitu dengan proses pengeringan. Terima kasih, salam dan bahagia.